I want to visit Chinese temple. Oh yeah. Big Kekloksi, yeah. Kekloksi, yeah. Kekloksi. Yes, I know. Very nice. Have a nice day. Nice to Okay, nice to meet you. Nice to meet you also. Setelah di video mini ASEAN Trip episode ke-10, kami bercerita bagaimana kami menaiki kereta ekonominya Thailand untuk menyeberang dari Hat Yai menuju Padang Besar, hingga menaiki kereta kembali untuk mengantar kami dalam perjalanan dari Padang Besar menuju Batuwot. Dan di video ini kami akan bercerita bagaimana kami akhirnya menyeberang dari Batuwot untuk menuju Pulau Pinang, tepatnya kota Georgetown. Sebuah kota yang sangat bersejarah, sebuah kota yang menjadi perjalanan hidup dari negara Malaysia, dan sebuah kota yang menyandang predikat dari UNESCO sebagai bandaraya warisan dunia yang amat sangat bersejarah. In Ho Chi Minh as well. Oh, Ho Chi Minh, Vietnam. Yes. Going to Cambodia also? No, this is just. Or maybe next time. Where are you from? I'm from Indonesia. Yesterday we were going to Thailand and now we were going to Penang. Have you been to Penang before? Yeah. Yeah, we've been a few times. I love it. Kalian sudah mendengar apa yang dikatakan bule tadi? Ya, Pulau Pinang adalah pulau yang teramat spesial bagi banyak kalangan orang, bahkan bagi saya pribadi. Rasanya tidak sedikit pun ada rasa bosan untuk mengulang kunjungan ke sini walaupun entah sudah kesekian kali. Saya sangat familiar dengan pulau ini, entah jalanan, lingkungan, sistem transportasi, juga beberapa daerah. Cukup teringat jelas bagaimana banyak kenangan yang sudah pernah saya lakukan di tempat ini. Mengingat di masa lampau tidak jarang menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya dalam satu kali kunjungan. Kami akan sedikit memberikan tips bagaimana cara terbaik untuk mencari penginapan di kota Georgetown. Jadi ini tuh daerah Lebu Chulia. Lebu Chulia ini pusatnya semua turis mancanegara. Kemudian mempelajari sistem transportasi yang ada di seluruh Pulau Pinang. Nanti Gurni Paragon berapa? 1 orang. Berapa orang? Oke, saya masuk dulu ya. 4 orang ya. Hingga sedikit mengulas bagaimana banyaknya beragam makanan khas dari berbagai macam negara di Asia yang tersebar di Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia. Thank you ya. Yang ini berapa? Enak. Dan semua akan kami rangkum dalam video mini ASEAN Trip episode ke-11 dalam kunjungan kami ketika hari pertama tiba di Pulau Pinang, Malaysia. Terima kasih dan selamat menikmati video sederhana dari kami. Finally we arrived to Butterworth Stadium. Sesampai stasiun kereta api Batuwot, kami langsung mencari di mana pintu keluar dari stasiun ini. Dan rencananya kami akan menggunakan kapal feri untuk pergi menyeberang menuju Pulau Pinang. Nice. In Ho Chi Minh as well. Oh, Ho Chi Minh, Vietnam. Yes. Going to Cambodia also? No, this is just. Or maybe next time. Where are you from? I'm from Indonesia. Yesterday we were going to Thailand and now we were going to Penang. Have you been to Penang before? Yeah. Yeah, we've been a few times. I love it. I want to visit Chinese temple. Oh yeah. Big Kekloksi, yeah. Kekloksi, yeah. Kekloksi. Yes, I know. Very nice. Have a nice day. Nice to Okay, nice to meet you. Nice to meet you also. Ketika sudah keluar dari stasiun Batuwot, ikuti saja petunjuk untuk menuju terminal feri Batuwot. Ferry. Jadi Batuwot ini memang menjadi salah satu terminal transit terbesar di Malaysia, tepatnya di negeri Penang. Beberapa orang juga menyebut tempat ini dengan sebutan Penang Sentral. Kalian mau cari terminal bus ada, stasiun kereta api juga ada, bahkan pelabuhan pun ada. Sangat lengkap dari berbagai moda transportasi yang berhenti dan diberangkatkan dari tempat ini. Tapi nak pergi ferry ada mana ya? Di dalam naik ini, level 2. Oh, lantai 2. Lantai 2 naik. Ada dalam ada lift. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ini level ikut ya. You can get the next one, it's fine. It's okay. Very much. Cukup nggak? Aku sih Jan. Cukup. Apa ini? Sesal itu apa namanya? Bilik pancur basah. Sebelum menyeberang ke Pulau Pinang, kami menyempatkan untuk makan siang terlebih dahulu. Sebenarnya banyak banget gerai makanan di tempat ini, tapi kami memutuskan untuk memilih KFC saja karena ya harganya udah pasti kelihatan. KFC di sini juga harganya 11-12 lah dengan KFC di Indonesia. Satu ketul rice plate dah. Pakai ke bungkus. Makan sini. Nasi tak ada? Nasi tak ada. Nasi lemak ada. Apa ya? Harga sama kah? Harga sama je. Oke, tak apa. Satu ketul 3 set. 32 ni. Ayam Coca-Cola. Iya, Coca-Cola.
membeli satu set paket dengan isi nasi, ayam satu potong, salad, dan soft drink dengan harga Rp10.70. Ya, kalau dirupiahkan tidak sampai 40.000 lah. Oh, makan dulu ya. Makan dulu. Nggak tahu. Ini salad. Lumayan, enak. Setelah kenyang makan siang, kami langsung bergegas untuk menuju pelabuhan. Nggak usah bingung buat cari pelabuhan di sini, karena sangat banyak papan petunjuk dengan tulisan ferry. Kalian tinggal ikuti saja papan petunjuk itu, sampai kalian menemukan loket seperti di depan saya ini. Itu adalah loket pembelian tiket ferry yang akan kita tumpangi. Tapi George, 6 orang. RM7.20. 6 orang ya? Ya. Oke. Sip. Baik, enggak. Bisa murah gitu. Santai ya. Tiket ferry untuk menyeberang dari Batuot menuju Georgetown dipatok dengan harga Rp1.20. Sangat murah ya, hanya sekitar 4.000-an saja. Dan yang saya ingat kalau nggak salah di beberapa tahun yang lalu, tiket ferry berbayar hanya diperuntukkan untuk penyeberangan dari Batuot menuju Georgetown. Sedangkan penyeberangan dari Georgetown menuju Batuot itu gratis. Tapi saya kurang tahu ya untuk aturan saat ini kayak gimana. Mungkin kali aja ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Santai aman. Ini masukin mana ya? Oh, sini. Oh, tiket mana? Oh, sini ya. Saya tak tahu. Oke, terima kasih ya. Kami sempat beruang tunggu kurang lebih setengah jam sampai akhirnya ada pemberitahuan kepada penumpang untuk segera memasuki kapal feri. Jangan khawatir untuk kenyamanan kapal feri ini. Kapal feri ini sangat nyaman kok dengan harga cuma 4.000-an saja. Dan di sini tidak ada penomoran tempat duduk ya. Kalian bebas duduk di kursi kosong mana saja. Sorry. Sorry. Thank you. Penyeberangan menggunakan kapal feri dari Batuot untuk menuju Georgetown memang tergolong cukup cepat. Hanya memerlukan waktu kurang lebih 20 menit saja. Sedikit info untuk kalian, sebenarnya ada cara lain untuk kita bisa pergi ke Pulau Pinang dengan tidak menggunakan kapal feri. Kalian bisa menggunakan moda transportasi bus juga dengan melewati Pinang Bridge. Setelah 20 menit lamanya, akhirnya kapal kami sandar dan kemudian kami mengantri untuk keluar dari kapal satu persatu. Bisa nggak, Pak? Dan akhirnya kami sudah menginjakan kaki di Pulau Pinang. Entahlah, saya sangat merasa bahagia akhirnya bisa kembali menginjakan kaki di pulau ini. Yang dulunya biasanya terbang sendiri dan sekarang bersyukur akhirnya sudah bisa membawa istri. Pulau kecil yang cukup spesial bagi saya pribadi. Pulau kecil yang menjadi tempat rutin untuk dikunjungi. Ya, mungkin di akhir video saya akan menceritakan apa yang menjadikan pulau ini sebegitu spesial bagi keluarga kami. Oke, habis ini saya akan membahas bagaimana moda transportasi terbaik untuk digunakan agar kita bisa mengeksplor penjuru Pulau Pinang. Moda transportasi itu bernama Rapid Pinang, sebuah public bus yang menjadi andalan bagi warga lokal hingga turis mancanegara untuk berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya. Terus gimana caranya agar bisa tahu rute dari bus ini? Santai saja, lupakan rute dan buka aplikasi Google Maps. Saat itu kami berada di pelabuhan di mana kami turun dari kapal dengan nama pelabuhan Swettenham Pier Cruise Terminal. Kemudian kami akan menuju Grand Inn Hotel Pinang Road, tinggal ketik saja di kolom tujuan. Kemudian seperti biasa klik simbol kereta ini dan muncullah opsi bus Rapid Pinang yang akan kami naiki. Oke, kita pilih rute paling atas dengan menaiki bus dengan kode CAT. Sekedar info, bus dengan kode CAT ini bus spesial ya. Bus ini tidak seperti bus Rapid Pinang lainnya. Naik bus dengan kode CAT gratis tanpa dipungut biaya.
Dari sini kita bisa lihat bahwa kita harus berjalan kaki dulu untuk menuju halte Balai Polis. Kita naik bus dari halte Balai Polis, kemudian nanti akan berhenti di halte Hotel Citytel. Ya, beres. Cuma gitu doang caranya. Sekarang kita berjalan kaki dulu untuk menuju halte Balai Polis. Dalam perjalanan menuju halte Balai Polis, kami melewati salah satu bangunan bersejarah yang ada di Pulau Pineng. Sebuah menara jam dengan nama Queen Victoria Memorial Clock Tower. Menara jam yang paling terkenal di Pulau Pineng. Menara jam ini didirikan pada tahun 1987 untuk memperingati 60 tahun kekuasaan pemerintahan Queen Victoria. Ya, kalian pasti tahulah, dulunya Malaysia ini adalah bekas jajahan dari Inggris. Katanya sih ini menara agak sedikit condong ya. Kalau menurut info dari berbagai sumber, menara ini condong karena bom yang dijatuhkan ke Istana Raja Edward semasa Perang Dunia Kedua. Dan jika kita jalan kaki sedikit ke jalanan ini, yang belok kanan ini, ada bekas benteng peninggalan Inggris dengan nama Fort Cornwallis. Tapi karena semua rombongan sudah terlihat sangat letih, ya kita langsung ke halte sajalah untuk segera naik bus dan istirahat di hotel. Setelah bus dengan kode CAT datang, kita tinggal masuk ke dalam bus dan tidak perlu membayar kepada bapak supir. Terus nantinya jika kalian akan turun, jangan lupa untuk menekan tombol seperti di depan saya ini. Wajib ditekan ya kalau mau turun. Terkadang driver di sini tidak berhenti di halte yang dilalui jika tidak ada penumpang yang memencet tombol tanda ingin berhenti. Setelah sampai di halte Hotel Citytel, kami segera turun dan saat itu kami semua menginap di hotel yang berbeda. Mas Anas menginap di Grand Inn Hotel Pineng Road, kemudian Izzy menginap di Summer Spring. Saat itu saya mengikuti Izzy untuk numpang sholat dan bersih diri karena rencananya malam nanti saya dan Liza akan pergi ke salah satu tempat di Pulau Pineng dan tidak bersama mereka. Ternyata resepsionis hotel adalah perantau dari India yang baru menetap di Pineng. Pantas saja dia masih belum bisa menggunakan bahasa Melayu. You're from India. Where is the India? Punjab. Punjab? Sing so much sing. Yeah, sing. You in one room. You go. Yeah, just two. Just two. Just two, one room. I'm no. Okay. I just visit here for give the way to here. This is like a password. I just show you how to open door. Okay, yes. When you go outside, so press this button. Okay. you can Open. And from outside, I show you. so inside. Now this lock, Yeah, cannot. this key tag, just tap here. Open. Okay. Okay. Welcome. Masuk. Masuk. We know India like a acha. And me. No, tada. Like how much? Kitna ya? Kitna. You know Hindi. Yeah. Panipuri. Ya, panipuri. Setelah check-in, Izzy dan Fitri dipersilakan untuk memasuki kamar. Barang. Dan akhirnya kami bisa numpang sholat dan mandi di hotel mereka menginap. Kemudian tidak lama kami di hotel, kami langsung melanjutkan aktivitas kembali untuk mengeksplor Pulau Pineng. Tujuan kami selanjutnya adalah mencari makan malam di area Gurni Paragon. Seperti biasa langsung saja cari bus di Google Maps dan saat itu Google Maps mengarahkan kita untuk naik bus nomor 101 dari halte Love Lane dan akan turun di halte Gurni Paragon. Dari Summer Spring kami tinggal jalan kaki sebentar di halte Love Lane yang jaraknya hanya sekitar 150 meteran saja. Perlu diketahui untuk tips memilih penginapan di Georgetown, pilihlah hotel di area Lebuh Culia. Kalian bisa menemukan apa saja di sini. Banyak berbagai macam makanan, banyak lokasi wisata, banyak kafe dan klub malam, dan juga dekat dengan halte bus untuk memudahkan kita bisa berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya. Pokoknya di Lebuh Culia itu kayak semacam pusatnya turis lokal dan turis mancanegara berkumpul. Semua pusat keramaian memang di sini adanya. Jadi ini tuh daerah Lebuh Culia. Lebuh Culia ini pusatnya semua turis mancanegara
Dia semua nginep di sini. Pusat keramaian semua ada di sini. Dan akhirnya bus nomor 101 datang. Ngomong-ngomong ini gak gratis ya, beda dengan bus CAT tadi. Tapi Gurney Paragon berapa? 1 orang. Berapa orang? Oke, saya masuk dulu ya. 4 orang ya. Untuk harga tiket kalian bisa tanyakan kepada driver dengan memberikan informasi di halte mana kalian akan turun. Kemudian untuk membayar tinggal masukin saja uang kalian di kotak seperti celengan ini. Nah, untuk pembayaran tunai ini sih kekurangannya. Driver tidak menyediakan uang kembalian jika uang kalian dalam pecahan besar. Karena memang uang sudah dimasukkan ke dalam kotak dan tidak bisa diambil lagi. Jadi sebisa mungkin sediakan uang pecahan kecil sebanyak-banyaknya untuk dialokasikan jika kalian menaiki bus Rapid Pineng. Tapi kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa beli saja kartu Touch and Go sebagai pembayaran non-tunai kalian. Kalian bisa membeli kartu Touch and Go di sebagian besar minimarket di Malaysia, seperti 7-Eleven, Guardian, ataupun Watson juga ada. Kurang lebih hampir setengah jam kami melakukan perjalanan, akhirnya kami sampai di Gurney Paragon. Kedatangan kami di Gurney Paragon bukan karena tanpa alasan. Kami semua memenuhi undangan orang tua saya untuk mengajak kami semua makan malam di salah satu hawker center dekat Gurney Paragon sebagai ucapan selamat datang di Pulau Pineng untuk kami semua yang sudah jauh-jauh dari Indonesia. Dan itulah jawaban kenapa Pulau Pineng sebegitu spesial bagi saya pribadi. Sebenarnya alasan saya untuk beberapa kali ke Pulau Pineng bukan melulu untuk berwisata, tapi untuk berkunjung ke tempat orang tua yang memang sudah menjadi penduduk tetap di sini. Dan ini adalah tujuan utama saya dengan Liza, menemui orang tua yang memang sudah cukup lama kami tidak bisa menemuinya. Ini bojone isi, Bu. Nah, ini dulur tekan Lampung. Harus masuk sini. Saat itu kami diajak untuk makan malam di Gurney Drive Hawker Center, semacam food court yang ada di area Gurney Drive. Ya memang enak sih makanan-makanan di sini, tapi sejujurnya untuk kantong budget traveler ini sangat tidak bersahabat ya. Harga makanan-makanan di sini tergolong cukup mahal untuk kantong kami. Sejujurnya kalau gak ditraktir pun sepertinya kami gak bakal makan di tempat ini. Saya memilih makan pasembur untuk menu makan malam hari ini. Sebuah makanan khas India yang bisa dibilang semacam rujak kalau di Indonesia. Tapi jujur ini enak banget. Rujak khas India yang terdiri dari campuran ketimun, kentang, kembang tahu, lobak, toge, dan berbagai seafood atau makanan laut lainnya. Kemudian disajikan dengan saus kacang, manis, dan pedas. Makanan pasembur ini memang cukup banyak ditemukan dan menjadi makanan khas Semenanjung Utara Malaysia. Cara pesannya hanya tinggal mengambil beberapa seafood yang akan dijadikan campuran dalam rujak ini. Kemudian dikasihkan saja kepada penjual untuk dipotong kecil-kecil dan akan dibumbui dengan bumbu yang menurut saya ini enak banget. Beneran. Kalian mendengar berapa harganya? Thank you ya. Yang ini berapa? 32 ringgit. Mahal banget. Kalau dirupiahin udah 100 ribuan lebih lah. Kami juga mencoba untuk membeli laksa, tapi kalau laksa saya tidak beli sih, karena memang dari dulu kurang suka dengan makanan ini. Terlalu asam untuk lidah saya. Aduh. Aneh. Berapa ya? Orang Indonesia. Asin tak? Asin. Asin sama Kecut. nggak ada miripnya. Iya enak. Asing ya? Asing. Apa porcu? Laksa. Rasa jeruk. Hah? Ada jeruk. Iya. Limau. Mau main soto. Jeruk limau. Dan setelah makan selesai, ayah dan ibu sudah balik duluan ke rumah. Kami sempat nongkrong sebentar di tempat ini. Duluan ya. Ya, duluan. Nanti chat di grup aja Mbak ya besok ya. Kita nyusul.
Sampai akhirnya kami balik juga untuk kembali ke tempat masing-masing. Mas Anas dan Badiana kembali ke Grand Inn Hotel Penang Road. Izzy dan Fitri ke Summer Spring, dan saya dengan Liza melakukan perjalanan cukup jauh dengan menaiki bus untuk menuju ke tempat tinggal orang tua yang berada di Bayan Lepas. Nak pergi Hanjiang University? 2 orang Hanjiang University. RM2. 2 ringgit, 2 orang. RM4. 4 ringgit. Hanciang Iya, 4 ringgit. Ya, memang lumayan jauh ya. Kami menginap tidak berada di kota Georgetown, melainkan di Bayan Lepas, sebuah kota yang terletak di sisi selatan Pulau Pinang. Hingga tepat pukul 1 malam akhirnya kami sampai di Bayan Lepas untuk melepas penat dan menghabiskan malam bersama orang tua. Dan cukup sampai di sini video mini ASEAN Trip episode ke-11 kali ini. Dan di video mini ASEAN Trip episode ke-12, kami akan berusaha untuk mengeksplor habis bagaimana Georgetown dengan semua lokasi wisata yang ada. Memulai berkeliling dan mengambil foto dari semua lukisan-lukisan fenomenal di area Penang Street Art. Kemudian mengeksplor tempat-tempat dan bangunan bersejarah dari masa lampau yang saat ini masih berdiri kokoh di setiap sudut jalan di kota Georgetown. Mencari souvenir dan oleh-oleh di Lebuh Armenian, Ada bagi story. It's kitchen also. hingga mencoba menginap di salah satu hotel di kawasan Little India. Tetap ditunggu video mini ASEAN Trip episode ke-12 yang akan kami unggah di minggu berikutnya. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami. Terima kasih.